Shalom jemaat Gereja Mawar Syaron. Senang sekali kalau hari ini saya kembali bisa melayani Anda semua. Ya, sudah sekian bulan kita gak ketemu ya. Dan saya melihat di sini juga ada wajah-wajah baru yang sangat menyenangkan. Dan komunitas atau kelompok-kelompok kita juga cukup menyenangkan ya. Bisa bertumbuh bersama di Gereja Mawar Syaron. Sambil saya mau cerita lah ya, suatu ketika ini ada 3 orang pria yang sedang berlayar bersama-sama di dalam satu kapal. Ternyata tiba-tiba di tengah perjalanan mengarungi samudera, mereka mengalami kapal karam, saudara-saudara. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, tidak ada orang. Karena ketiga-tiganya sama-sama anak-anak Tuhan, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka berseru, berteriak, minta tolong. Karena memang di sana sumber daya sangatlah terbatas. Oh ya puji Tuhan, ada malaikat yang diutus dari sorga datang menghampiri 3 pria ini. Kemudian malaikat ini menghampiri mereka dan berkata bahwa aku malaikat dari sorga dan aku akan mengabulkan 3 permintaan kalian. Kalau gitu masing-masing bisa mengajukan 1 permintaan, asik banget. Kemudian pria yang pertama ngomong sama malaikat itu, syukur malaikat kamu ada di sini. Kalau gitu tolong kabulkan permohonan saya. Saya kepingin kembali segera kumpul dengan keluarga saya yang ada di Jakarta. Dasar malaikat langsung dikabulkan doanya dalam sekejap. Celing! Pindahlah pria yang pertama ini di kota Jakarta bersama dengan keluarganya. Kemudian pria yang kedua juga begitu lihat, temanku udah hilang. Wah manjur ini malaikat beneran. Langsung dia ngomong, tolong saya juga ingin supaya saya bisa berkumpul dengan teman-teman saya di Pulau Bali. Kepengen makan enak di sana. Kemudian malaikat ini pun mengabulkan permintaan dari pria yang kedua. Dalam sekejap, celing, pindahlah dia di Pulau Bali. Kumpul lagi bersama dengan teman-temannya. Lalu pria yang ketiga ini ketika melihat 2 temannya sudah gak ada. Dia kebingungan, kok aku kesepian ya di sini. Aku sendirian. Lalu malaikatnya ngomong, hey, tinggal kamu yang belum mengajukan permohonan, ayo segera supaya aku bisa mengabulkan permintaanmu. Karena dia merasa kesepian, gak punya teman, malaikat gini aja deh, karena aku sendirian kesepian di sini, tolong dong kembalikan 2 temanku yang tadi ke sini lagi. Celing, ya balik lagi, mereka bertiga saudara-saudara ya. Karena memang kita tidak bisa hidup sendirian, kita perlu teman, kita perlu komunitas ya, wahai para jomblo, Anda pun juga jangan sendirian ya. Coba lihatlah di luar sana, masih banyak tergandengan, masa kamu gak ada gandengannya? Sampai kemana nih ceritanya ya? Oke. Karena hari ini kita sedang membahas soal komunitas. Di dalam kumpulan pertemanan kita dan kita tidak bisa hidup sendirian ya. Di Gereja Mawar Syaron kita juga sedang membahas topik tentang kasih karunia yang terjadi dan melimpah-limpah di dalam komunitas. Karena itu sangat rugi kalau kita tidak tergabung di dalam komunitas yang ada di gereja kita. Dan komunitas itu tadi sudah disampaikan sama Pak Iwan yang menyampaikan salam buat Anda. Komunitas itu namanya Cangkruk Group. Maaf, terkontaminasi nih ya. Komunitas itu namanya Connect Group. Ya, jadi kita perlu bertumbuh bersama dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam Connect Group itu. Ya, kita mau belajar bersama hari ini. Ya, saya menyampaikan topik soal rumah Tuhan sebagai keluarga rohaniku, keluarga rohani kita bersama. Mari buka bersama-sama dengan saya. Siapkan Alkitab Anda, siapkan catatan Anda. Ya, gak bawa kertas sama bolpen ya zaman sekarang. Handphone kali ya, bolehlah handphone ya pakai. Tablet Anda silakan. Kita belajar bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Kita akan belajar bagaimana sih rumah Tuhan. Yang disebut sebagai rumah Tuhan adalah gereja. Bagaimana rumah Tuhan atau gereja ini menjadi keluarga rohani bagi setiap kita. Oke, kita mulai dengan kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2 duluan ya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oke, kita belajar mengenai rumah Tuhan atau gereja Mawar Syaron ini sebagai keluarga rohani. Itu yang pertama adalah sebagai keluarga rohani, maka gereja kita akan memperjuangkan kebenaran Allah
atau yang tadi Paulus katakan kebenaran Allah itu adalah Injil, memperjuangkan kebenaran Allah itu di atas segalanya. Itulah yang diutamakan di dalam gereja kita. Sebagai keluarga rohani bagi Anda, kami mengutamakan menyampaikan firman Tuhan. Kami mengutamakan menyampaikan kebenaran. Di dalam gereja ini bukan hanya sekedar ada motivasi, bukan ada sekedar hiburan atau pertemanan atau hubungan, bukan itu saja. Tetapi yang paling utama di atas segalanya, sampai Paulus datang kepada jemaat di Tesalonika ini sampai berdarah-darah, itu karena motivasi Paulus ingin menyampaikan Injil, berita kebenaran. Inilah fungsi kami, Gereja Mawar Syaron sebagai keluarga untuk Anda. Ya, apakah Anda sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga, saudara-saudara? Atau cuman, siapa kamu? Aku gak kenal kamu, orang asing gitu ya. Mungkin pada mulanya, kalau Anda baru pertama kali datang di tempat ini, atau mungkin ya barulah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan Anda datang beribadah di tempat ini, masih setengah-setengah gak kenal ya gak apa-apa, masih merasa asing ya gak apa-apa. Tapi lama-kelamaan, saya mengajak Anda semua, ayo kalau kita merasa bahwa gereja atau rumah Tuhan ini sebagai keluarga, coba kenalilah teman-teman yang lain lebih dekat lagi. Ketika Anda duduk, ya apakah Anda duduk sendiri? Atau mungkin Anda sudah mulai duduk bersama dengan teman Anda? Atau ya puji Tuhan, syukur-syukurlah kalau Anda ketemu jodoh ya. Akhirnya di sini ketemu, bisa ternyata aku ketemu jodohnya di gereja, di dalam rumah Tuhan sendiri. Oh puji Tuhan ya. Kita menganggap satu sama lain sebagai keluarga rohani, saudara-saudara. Nah, dan sebagai keluarga rohani, pesan utama yang kami sampaikan, yang kami perjuangkan adalah berita Injil, kebenaran di atas segalanya. Ya. Karena saya teringat waktu saya masih usia SMA pada waktu itu, ya, sampai sekarang pun tampilan masih SMA kelihatannya ya. Oke. Waktu itu saya masih belum bertobat. Saya masih belum ya ke gereja Mawar Syaron seperti ini belum, ya. Waktu itu hidup saya masih jauh dari Tuhan. Pikiran kotor, masih berbuat dosa, ya ngomong kotor juga. Ya istilah Ibrani bahasa sononya adalah meso gitu ya. Oh itu bahasa Jawa. Masih suka meso-meso begitu ya. Hidupnya agak bener, gak karuan. Nah suatu ketika ada teman saya yang Kristen, mereka mengajak saya beribadah, datang ke gereja. Ya berhubung saya gak pernah datang ke gereja ya karismatik seperti kita begini gitu ya. Ya pujian penyembahan, tepuk tangan, loncat-loncat, ada drumnya, ada full band, full musik gitu ya. Lalu ada lampu sorotnya kayak tadi gitu. Saya bingung pertama kali. Ini ngapain di gereja kok segini ramenya saya pikir gitu ya. Ya bagi saya kesan pertama adalah gereja itu mengejutkan. Ya. Tetapi lama-kelamaan saya merasa bahwa teman saya ini gak salah ngajak saya. Wong saya gak biasa datang ke tempat kayak begini, dengar firman Tuhan itu rasanya telinga jadi gatel gitu ya. Rasanya gak cocok lah gitu. Oke. Kemudian ya dasar teman saya kan memang namanya Kristen mau menjangkau jiwa gitu ya. Suatu kesempatan yang lain ketika menjelang ada Eptanas, kenaikan kelulusan sekolah SMA gitu ya. Saya diajak lagi, yuk kita doa bareng. Lalu saya ngomong sama teman saya, jujurly speaking lah ya. Saya gak mau lah diajak ke gereja kamu lagi yang kayak gitu-gitulah ya. Saya gak sanggup dengan suasana yang begitu rame dan sebagainya. Kena kelap-kelip lampu dan sebagainya. Ya udah, gak apa-apa. Kamu datang aja ke kumpulan persekutuan doa kita. Ya, komunitas doa kita. Nanti sepulang sekolah kita doa bareng supaya kita nilai Eptanasnya bagus-bagus. Ya boleh. Saya datanglah kalau begitu. Namanya mau didoakan kan supaya nilainya bagus. Saya datang kumpul bersama, kita melingkar, duduk di lantai, kemudian kita nyembah Tuhan, nyanyi lagu-lagu rohani, yang saya gak tahu lirik lagunya ini mau kemana arahnya gitu ya. Yang intinya pokoknya nyembah Tuhan Yesus, panggil nama Yesus. Saya tahu tentang Yesus, ya memang dari sekolah minggu, pernah diajak ke sekolah minggu dari kecil, ya. Tahu dari pelajaran agama, karena dari kecil saya memang dididik di dalam sekolah Katolik, sekolah Kristen begitu ya. Kemudian oke deh, ikut doa bersama. Waktu itu saya juga
Gak terbiasa dengan yang namanya tumpang tangan. Di situ ada pembimbing rohaninya, dia menyampaikan firman Tuhan. Ya sharing apalah, lalu abis gitu dia mendoakan. Satu persatu didoakan, ditumpang tangan sama dia. Saya pikir, lele ini doa cara apa nih kok sampai dipegang-pegang, dielus-elus segala kepalanya, dahinya dan sebagainya. Saya pikir, aduh gua gak mau, jangan sampai dia pegang saya. Aduh nanti kalau tangannya kumanan, bakterian gimana, nanti juga kena jerawat dan sebagainya gitu kan. Oke. Tapi aja setelah satu-satu didoakan, kenalah kepada dahi saya. Ya Tuhan, kok didoain? Kok dipegang kepala saya? Dia doakan apa gitu ya? Saya agak lupa dia mendoakan apa, tapi satu statement yang saya tidak akan pernah lupa. Setelah dia serangkaian kalimat doa, dia hanya mengucapkan satu statement ini. Bukalah hatimu, Yesus adalah Tuhan. Dalam hati saya, memang di pelajaran agama juga ngomong gitu, saya tahu Yesus adalah Tuhan. Dasar lu, siapa lu doa pegang-pegang dahi lagi. Yaudah, singkat cerita selesai, saya pulang dengan rada gerem sama teman saya. Ini doa macam apa, pegang-pegang dahi seperti itu. Ya intinya adalah kemudian saya pulang ke kamar kos saya. Di situ saya akan tidur siang. Sepanjang saya tidur siang dalam semingguan itu, heran statement itu. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itu terngiang-ngiang terus di telinga, di kepala, di otak, di hati dan sebagainya. Muncul terus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Saya sampai tutupin kepala saya dengan bantal, Yesus adalah Tuhan. Saya sampai gak bisa tidur. Saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga rohani, dalam sebuah komunitas, kebenaran dan berita Injil seperti yang disampaikan oleh Paulus inilah yang menjadi message utamanya. Yesus adalah Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah sekian tahun, berapa tahun ya, sekitar 2 tahun setelah saya didoakan itu, akhirnya saya bertobat. Saya ikut dalam salah satu retreat yang diadakan di gereja Mar Sharon, di Bukit Doa Immanuel. Saya dijamah Tuhan, saya bertobat dan saya dilahirkan kembali. Karena ada seorang pembimbing rohani pada waktu itu yang datang ke sekolah saya, menyampaikan berita Injil lewat doa, Yesus adalah Tuhan. Dan akhirnya saya bertobat. Dan saya menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bukankah itu luar biasa? Bagaimana pintu masuk Anda, Bapak Ibu Saudara? Ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda mulai bergabung dengan sebuah rumah Tuhan, rumah rohani, bukankah message utama yang diterima di dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu kebenaran sejatinya, itulah kebenaran Injil yang harus kita alami. Pribadi lepas pribadi. Jadi apapun yang terjadi di dalam semua acara, kegiatan, program gereja ini, yang harus kita nantikan adalah kebenaran harus disampaikan. Di dalam keluarga rohani, di dalam rumah Tuhan, harus berani menyampaikan kebenaran. Harus berani menyampaikan berita Injil, firman Tuhan. Di kesempatan yang lain, baru terjadi beberapa hari yang lalu ketika saya mengunjungi salah satu CG, salah satu connect group, ya. Di situ ada kesaksian yang disampaikan satu sama lain, mohon dukungan doa. Kemudian ada seorang ibu yang dia berkata, tolong saya perlu dukungan doa ya teman-teman, karena besok saya akan menjalani sidang. Teman-teman yang lain, ya Bu semangat ya Bu, kami support ya Bu, ya kami doakan. Wah termasuk di sini ada Pastor Robert juga datang. Tolong ya Pastor doakan ibu ini. Oh ya Bu, saya akan doakan. Ngomong-ngomong Bu, ibu besok mau ikut sidang apa? Saya pikir mungkin sidang lagi untuk mengusahakan mungkin tentang tuntutan tertentu supaya dia dibela karena mungkin urusan kriminal, kejahatan atau pemalsuan merek dagang dan sebagainya. Saya pikir begitu. Ternyata dia ngomong, ya saya besok akan ngikuti persidangan karena saya menuntut suami saya untuk bercerai. Loh, saya kaget. Loh, kan kebenaran harus tetap disampaikan. Kami tidak menyetujui perceraian. Di dalam firman Tuhan juga Tuhan Yesus melarang perceraian. Wah saya juga kaget lah, dalam hati saya, gini kok minta didukungan doa lagi gimana ya. Oke. Tetapi saya mengerti, kita kan bagian dari keluarga. Kebenaran harus disampaikan, tapi kita menyampaikannya juga jangan frontal. Oh kalau begitu saya tidak doakan, maaf. Kami di dalam gereja Mawar Sharon, kami tidak menyetujui perceraian. Kami tidak doakan yang itu. Langsung pasti dia pulang saudara, ya kan. Tetapi saya nyampaikan kepada dia, Bu, yang penting tetap kuat ya, tetap semangat menjalani hidup Anda di dalam keluarga. Ibu juga besok tetap semangat ketika datang di dalam sidang pengadilan. Tetapi saya mau cerita sesuatu ya Bu, nah ini saya cerita dalam cerita nih. Jadi, Oke. Karena saya juga pernah melayani sepasang suami istri yang juga
mengalami perceraian, sudah sempat bercerai, ini singkat ceritanya ya, sudah sempat bercerai, lalu si suami yang pria ini sudah hampir menikahi wanita lain, ya. Sementara yang istri ini kenapa dia diceraikan oleh suaminya? Karena dia sempat selingkuh dengan pria lain. Wow, sampai segitunya saudara ya. Tapi akhirnya setelah 4 tahun mereka menjalani hidup yang terpisah dan yang si cowok ini hampir nikah lagi dengan wanita lain, menjelang hari pernikahannya, ternyata wanita kedua yang hendak dinikahi selingkuh lagi. Ya batallah pernikahan mereka. Sementara istri yang pertama ini dengan segenap hati dia berdoa, mohon ampun, dia sadar kalau selingkuh itu salah dan dia kepingin kembali dengan suaminya. Padahal hubungan dengan anak-anak yang dibawa sama suaminya ini sudah sempat terputus, diblokir WhatsApp-nya, gak bisa saling kontak. Tetapi karena anugerah Tuhan, mujizat terjadi, keluarga ini pun bisa bersatu kembali. Sudah cerai tapi bisa rujuk kembali. Saya sampaikan itu sama sang ibu. Bu, sekalipun besok mungkin ibu akan menjalani sidang perceraian. Ibu tidak puas dengan suami. Ibu mungkin sudah tidak tahan lagi hidup dalam tekanan rumah tangga seperti ini. Tetapi tangkap baik-baik ya, mujizat masih terjadi. Tuhan Yesus sayang sama ibu. Tuhan Yesus sayang dengan keluarganya ibu. Mungkin perceraian besok tetap akan terlaksana. Tetapi tidak ada yang mustahil. Tetap buka hatimu bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau kerjakan pemulihan, mana tahu bu suamimu bertobat. Atau mana tahu besok waktu persidangan hatinya ibu berubah dan akhirnya tidak jadi nuntut cerai. Pokoknya ikuti suara Tuhan aja. Dia merasa, oh aku gak dimarahi ya, ngomong besok mau ikut persidangan perceraian, tetapi ternyata diinspirasi, tanpa dimarahi kalau cerai itu salah, diinspirasi bahwa Tuhan sanggup memulihkan keluarga. Hanya dia cuma mantuk-mantuk, ya tolong tetap dukung saya, doakan saya, dampingi saya di dalam masa-masa sulit seperti ini. Itu yang namanya keluarga rohani. Amin? Ya, oke, itulah gereja sebagai keluarga rohani, tetap menyampaikan kebenaran Injil. Firman Tuhan, apapun tantangannya. Yang kedua, kembali kita lihat tadi ayat 1 dan ayat 2. Ya, tadi Paulus ngomong begini, kamu sendiri pun tahu, saudara-saudara. Paulus memanggil jemaat yang ada di Tesalonika itu sebagai saudara, dulur, bagian dari keluarga. Karena memang mau mengutamakan hubungan. Ya, karena hubungan itu di atas semuanya. Bukankah itu keluarga? Hubungan nomor 1. Coba ngomong dengan saya, hubungan di atas semuanya. 1, 2, 3. Hubungan di atas semuanya. Itu yang harus terjadi di dalam rumah Tuhan. Itu yang harus terjadi di dalam gereja. Dan sungguh pun kami sebelumnya, ayat yang 2 ya, seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, sekalipun dia mengalami penganiayaan, penghinaan, penundaan, keterlambatan, halangan, tantangan, tapi yang namanya kepingin ketemu keluarga, itu dinomorsatukan sama Paulus. Karena dia membelani keluarga, dia memprioritaskan hubungan keluarga. Kalau Anda menganggap satu sama lain di dalam gereja ini, di dalam rumah Tuhan, gereja Mawar Sharon ini sebagai sesama keluarga, sesama saudara, ayo prioritaskan hubungan di atas segalanya. Tapi pastor, beberapa hari yang lalu karena connect group kami sudah banyak orangnya, terus kami multiplikasi, sekarang dia sudah gak 1 CG sama kita, gimana? Loh ya gak apa-apa, hubungan juga di atas segalanya, termasuk hubungan di atas pelayanan. Bukan kalau pas lagi kumpul satu grup, itu namanya keluarga, saudara. Kalau sudah beda CG-nya, sudah bukan saudara lagi. Ya enggak lah, kita kan sama-sama masih di dalam keluarga, satu gereja Mawar Sharon. Tapi mungkin ada yang, kalau ada yang keluar kota, pastor gimana? Ada yang pindah, ternyata di luar kota juga gak segereja sama kita. Lah bagaimana? Loh yang penting lah dia ke gereja. Tetap bagian dari keluarga besarnya tubuh Kristus, keluarga kerajaan sorga. Lah ya gak apa-apa, hubungan di atas apa? Segalanya. Hubungan di atas pelayanan. Hubungan di atas, ya mau lintas CG, lintas gereja, lintas pelayanan. Asalkan kita masih sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus. Itu loh maksudnya, bahwa rumah rohani, gereja, baik itu gereja Mawar Sharon sebagai gereja lokal, atau gereja-gereja pada umumnya, kita semua adalah sama-sama keluarganya Tuhan Yesus kok. Ya, jadi kita perlu saling membantu, kita perlu saling menolong, kita perlu saling berkolaborasi, utamakan keluarga lebih dari segalanya, kan begitu. Ya, demikian juga ketika ada jemaat,
seorang wanita waktu itu, saudara-saudara, karena kami bersahabat sudah sekian tahun gitu ya. Katakanlah hampir sekitar 5 tahun ke atas kami bersahabat. Dari waktu itu pelayanan saya dan istri masih di luar kota, di luar pulau pada waktu itu, kami sudah kenal cukup lama. Nah, sahabat kami ini punya suami, ternyata belum di dalam Tuhan, belum bertobat. Jadi gak mau ke gereja tentu saja. Nah, sewaktu kami masih melayani di luar kota, ya karena waktu itu juga kami ketemunya di sana, kenalnya di sana. Karena yang istri ini kan sudah bertobat, udah datang ke gereja. Bahkan dia juga terlibat di dalam pelayanan. Suaminya kan bukan orang Kristen. Dia cuma setiap minggu nganter istrinya hanya di depan gedung gereja. Ya sudah, itu yang terus dia lakukan. Tapi lama-kelamaan karena dia merasa, masa aku cuma nganterin dia lalu pulang, ya ngabisin BBM begitu banyak pikirnya. Ya sekalian parkir, dia mengantarkan istrinya sampai di depan ruang ibadah. Setelah itu dia tunggu di luar. Itu yang dia lakukan terus menerus. Sampai singkat cerita, akhirnya keluarga ini pindahlah ke kota Surabaya. Sebelum saya dan istri pindah di sini, ketemu lagi. Persahabatan tidak terputus. Yang kami lakukan adalah memperlakukan jemaat yang wanita ini bersama dengan suaminya sebagai keluarga. Loh, boleh gitu Pastor? Ya boleh dong. Ya, hubungan kan di atas segalanya, termasuk andai kata sang suaminya ini belum anak Tuhan, belum ke gereja, belum dibaptis, ya kita terima dia sebagai bagian keluarga. Mana tahu, karena kita perlakukan sebagai keluarga, dia juga mau join sebagai keluarga gereja, kan gitu. Ya kami tetap bersahabat sama dia, karena ya kami merasa begitu dia dari luar kota, lalu pindah di kota Surabaya ini, ya kami ajak jalan di Surabaya, kita makan-makan sama-sama, kumpul bareng-bareng, ya makan dan foto-foto bareng, kemana liburan bareng dan sebagainya. Kami menjadi semakin akrab. Karena itu dia memutuskan setiap kali kalau istrinya datang ke gereja Mawar Syaron yang di Cempaka, suaminya kan biasanya dulu kalau di luar pulau, dia nunggu di luar gedung ibadah. Sekarang ikut masuk beribadah. Ikut masuk, sekalipun dia bingung, ini kok ya kayak saya pertama kali tadi bingung kan, ibadah kok tepuk tangan, nyanyi, gak ngerti lirik lagunya seperti apa, lalu dikotbahin. Tetapi itu yang dia lakukan, karena dia juga nganter istrinya, lama-kelamaan istrinya juga diterima pelayanan di gereja kita, jadi singer gitu kan. Ya suaminya juga ikut, kepengin lihat istrinya nyanyi gimana sih gitu ya. Dia juga kemudian dia datang beribadah lebih pagi daripada jemaat Kristen pada umumnya. Lebih pagi daripada mereka yang sudah dibaptis, malah dia datang beribadah, ikut nyanyi, bahkan sampai dikenali sama asyir-asyir, bapak ini rajin kalau datang ibadah mesti pagi. Wah pasti dia jemaat Kristen yang teladan. Dalam hatiku ngomong, Pak dia belum dibaptis, betulnya yang udah dibaptis saja kalah sama dia. Ya, karena dia menemani istrinya ikut beribadah. Dan dari waktu ke waktu istrinya juga mengalami perubahan karakter. Kan ya dulu masa lalunya istrinya ini cukup cerewet, banyak ngomong gitu kan. Tetapi semenjak terlibat pelayanan sebagai singer, ya mungkin dia habiskan pulsa bicaranya tuh untuk bernyanyi, menyembah Tuhan. Begitu sampai rumah capek mungkin, habis suaranya. Jadi dia lebih jinak, saudara-saudara ya. Suaminya melihat perubahan hidup dari istrinya itu, dia juga setiap Selasa nganterin istrinya ikut CG. Akhirnya ya si suaminya nih ya ikut juga, ikut CG. Sambil ikut CG, setiap kalau hari Minggu ketemu dengan saya, kita makan lagi bersama, ada waktunya liburan bersama. Jadi kita membangun keakraban, hubungan di atas segalanya. Itulah yang kami lakukan. Sampai akhirnya kita sampaikan kebenaran kepada sang suami ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Pak, satu-satunya jalan untuk engkau menerima keselamatan di akhir kehidupanmu nanti, engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawamu ke sorga. Ya, kurang lebih itu pesan yang kami sampaikan, ya dari yang paling halus kita sampaikan sambil buka Alkitab, sambil dia hari Minggu juga dengarkan khotbah. Kan firman Tuhan masuk terus tuh. Hari Selasa di CG, dia juga dengarkan kesaksian, dengarkan sharing, dengarkan firman Tuhan. Sampai suatu ketika, di bulan Mei yang kemarin dia hubungin saya. Pastor, saya mau dibaptis. Tetapi bukan bulan ini ya Pastor, nanti saya mau dibaptis, saya mau mempersiapkan hati saya dulu, saya mau minta izin dulu sama keluarga besar, nanti bulan Juli saya mau dibaptis. Wah puji Tuhan, dan akhirnya benar kejadian bulan Juli itu dia memberikan diri dibaptis. Dan kabar terakhir, baru beberapa minggu yang lalu dia ikut MSJ,
My spiritual journey yang pertama, dia menjadi seorang yang tekun untuk dimuridkan. Jadi deh bagian dari keluarganya Gereja Marsyaron. Ya, karena kita belajar bahwa hubungan di atas segalanya. Puji Tuhan. Oke, kita belajar yang ketiga ya. Bagaimana gereja berperan sebagai keluarga rohani. Kita buka ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Yuk. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Loba itu orang yang selalu kepingin hal yang begitu banyak, serakah gitu ya. Serakah, tamak gitu ya. Kami tidak punya maksud serakah yang tersembunyi, Allah adalah saksi. 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ya. Yang ketiga, gereja sebagai rumah rohani itu akan memberikan nasihat yang mendidik. Itulah fungsi keluarga. Ya, bukankah Anda juga lahir, bertumbuh, dibesarkan, dan hidup di tengah-tengah keluarga? Kita punya orang tua, ya kan? Sesama saudara, apalagi kalau saudara yang lebih tua, atau bahkan orang tua kita. Ketika kita berbuat salah, diapain sama mereka? Ya ditegor, ya kan? Ya dididik, kan seperti itu. Supaya kita meninggalkan segala kejahatan, supaya jangan punya modus. Tahu modus? Modal dusta, gitu ya. Supaya jangan ada dusta di antara kita, maksudnya begitu. Karena tadi dikatakan di sini bahwa seperti ayat yang kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Hati-hati dengan mulut manis ya. Kira-kira ada udang di balik kue tiaw, kan begitu? Oh bukan, udang di balik batu. Ada motivasi lain, saudara-saudara. Di dalam hubungan kita di dalam gereja ini pun, nah ini perhatikan baik-baik ya, karena ada beberapa orang yang sensitif nih soal area tegor-menegor begini. Siapa sih kamu? Kok aku ditegor begini, ya kan? Aku kan berkawan sama dia, aku berkawannya baik-baik, tetapi sambil berkawan, ya ini perlu hati-hati kalau Anda berkawan tetapi kebablasan, ya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100, kan begitu. Ya Anda perlu ditegur, Anda perlu dinasehati, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tersinggung, masa aku gak boleh pinjam sama dia? Di dalam hubungan gereja kita harus sehat, amin. Ya, jangan sampai ada ikatan perjanjian, ya hutang menghutang begitu, saudara-saudara. Tinggalkan modus-modus itu, modal-modal dusta itu. Kita perlu diarahkan, kita perlu ditegur, supaya hidup kita menjadi lebih baik, tidak bermulut manis lagi, bahkan tidak punya maksud loba, maksud tamak, maksud serakah. Kita tinggalkan yang seperti itu. Nasihat itu diberikan supaya saya dan Anda itu dimuridkan, supaya menjadi murid Kristus, menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu loh maksudnya. Oke, sekarang gereja sebagai rumah rohani yang keempat, kita lihat di dalam ayat 7 sampai 12. Tadi kita belajar bahwa sebagai keluarga, gereja atau rumah rohani akan memberikan nasihat yang mendidik. Ya. Yang keempat, ayat 7 sampai 12 dikatakan demikian. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Ya, tenang aja, di dalam gereja, dalam komunitas hubungan keluarga, tetap ada hubungan yang ramah dan penerimaan. Bukan cuma nasihat aja, bukan cuma teguran aja. Ya, mungkin sekalipun mungkin Anda merasa agak tersinggung, kok nadanya kayaknya aku dimarahin ya. Sekalipun mungkin Anda merasa dimarahin, tapi kami memberikan teguran itu dengan kasih sayang, dengan keramahan. Ya, oke, lanjut ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ada di sini yang tidak pernah dimarahi sama mamanya, bisa lambaikan tangan? Ada? Yang punya mama, yang punya ibu ya. Pernah tidak dimarahi sama mamanya seumur hidup Anda? Yang tidak pernah bisa lambaikan tangan, bangkit berdiri supaya bisa difoto? Enggak ada kan? Mama kita memarahin kita karena apa alasannya coba? Apa alasannya? Sayang, ya kan? Ya andai kata ada hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, teman gereja, negor kita, marahin kita karena kelakuan kita yang tidak baik. Mereka sayang kita atau benci kita? Sayang dong, supaya Anda itu
kembali kepada jalan yang benar, punya sikap yang benar, punya karakter yang benar gitu ya. Senggol dulu sebelah kiri kanannya, makanya lu jangan sensian loh ya. Gitu kok marah, ya kan? Sabar, ditegur tuh karena sayang, you know. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Ayat yang ke-8. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, ya kan? Kita negor dengan atas dasar kasih sayang yang besar atas kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dibagikan dengan kamu. Sebagai sesama keluarga dalam rumah Tuhan, kita akan berbagi hidup, kita sharing life ya. Karena kamu telah kami kasihi. Alasan utama kita menjadi satu keluarga, karena kita saling mengasihi, bagaikan ibu merawati anaknya, memelihara anaknya. Ayat 9, lanjut ya sampai ayat 12 ya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ingat sini sampai dikatakan usaha jerih lelah kami siang malam. Sedikit curhat ya nih Paulus, sama seperti kami juga sebagai hamba Tuhan, kami pun juga perlu curhat dikit ya. Curhat di mimbar gak apa-apa ya Pastor Antoni ya, dikit-dikit ya. Mungkin Pastor Antoni juga begitu memahami kehidupan Anda. Dikit-dikit curhat, telepon, konseling, minta nasihat, minta doa. Suami istri berantem, nelpon, malam-malam gitu kan. Sama saudara-saudara, saya pun juga mengalami hidup penggembalaan. Saya pernah terima telepon tengah malam. Seorang suami telepon saya, Pak Robert cepat datang ke rumah Pak Robert. Istri saya sudah ngangkat koper. Loh ya udah Pak, kalau mau pergi berlibur ya udah liburan sana, mau ngajak saya. Enggak Pak, dia mau minggat dari rumah gitu. Ya udah langsung, saya ngidupin mobil langsung kenceng sama istri saya, cepet kita ganti baju apa segala macam, cepat pergi ke rumahnya. Beneran, ini suami istri lagi tarik-tarikan koper. Istrinya mau minggat karena mereka lagi berantem tengah malam pun. Rada curhat nih kan. Kita harus menghadapi situasinya jemaat kayak begitu. Kenapa? Karena kami nganggap mereka sebagai keluarga. Kalau kami sebagai gereja gak peduli, salah lu sendiri, istri kok dimarahin terus gitu kan. Gak dikasih nafkah. Ya udah, tutup. Ya keluarganya hancur. Tengah malam pun kami melayani konseling sama mereka saudara-saudara. Sampai ikut tarik-tarikan koper juga. Pikirnya kenapa nih pendeta gitu. Koper kok ditarik. Itu yang terjadi. Sampai malam pun kami layani. Ya. Karena itu ayolah sebagai keluarga, daripada Anda itu sudah terlanjur keluarganya retak, keluarganya hancur. Ketika Anda dikhotbahi hari Minggu seperti ini, ketika Anda datang CG, dinasehati, didoakan, dengar firman Tuhan, ya berubah gitu ya. Berubahlah. Jadilah pribadi yang lebih baik. Kalau perlu mengampuni pasanganmu, ampunilah pasanganmu. Gak ada orang yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Amin para kaum suami? Halo? Kok kayaknya sempurna semua di sini, jadi keder hati saya. Tidak ada istri yang sempurna, betul para istri? Kan? Sedikit yang jawab, rata-rata sempurna kan? Ya kan yang mengaku, ya kan? Gitu loh saudara-saudara. Kita tuh mau membelain Anda, belain Anda, kerja siang malam, melayani. Oke lanjut ya, curhat terus nanti isinya. Ayat 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Inilah keluarga, seperti ibu mengasuh merawat anak. Seperti bapak juga, inilah peranan gereja, peranan keluarga. Bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang kami minta, hanya satulah dari kami para hamba-hamba Tuhan, kami para gembala di gereja, di CG. Hanya satu harapan kami, supaya jemaat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dah, itu. Kalau jemaatnya hidup sesuai dengan kehendak Allah, legalah hati kami, nyenyaklah tidur kami juga. Ya kan? Hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya ya. Yang keempat, gereja sebagai keluarga rohani itu adalah berperan sebagai keluarga spiritual, keluarga rohani. Ya, tadi ada statement bahwa ibu itu mengasuh dan merawat anaknya. Bapak itu menasehatkan dan menguatkan hati. Mengasuh, merawat, menasihati dan menguatkan hati, itulah yang namanya pemuritan. Dan itulah yang memang sedang digerjakan di gereja Mawar Syaron Surabaya ini. Pemuritan. Jadi kalau Anda tanya apa sih sebenarnya fokus utama atau kekuatan utama di gereja Mawar Syaron?
Pemuritan, Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama dengan saya, hitungan ketiga. Pemuritan, 1, 2, 3. Pemuritan, itu loh yang harus terjadi. Di mana kita dimuridkan? Ya di dalam komunitas. Karena apabila kita tidak dimuridkan, ya hidup kita nanti kacau. Belum lagi kita sampai mengalami hal-hal yang buruk. Titik terendah di dalam kehidupan kita. Kita perlu dimuridkan supaya Tuhan pun mengangkat kehidupan kita. Dan itu semuanya perlu proses. Pemuritan adalah sebuah proses, bukan event. Ya, jadi coba sekali lagi ngomong sama saya, atau ini perlu dicatat baik-baik. Pemuritan adalah sebuah proses. 1, 2, 3. Pemuritan adalah sebuah proses. Bukan hanya sekedar event. Banyak orang itu lebih suka event dibandingkan proses. Maksudnya seperti apa sih Pastor? Event-event kerohanian yang kita alami di dalam hidup kita. Event spiritual itu seperti dibaptis. Semua orang tepuk tangan. Nyorai kalau ada temennya yang dibaptiskan. Karena itu event baptisan. Apakah Anda mengikuti proses ketika seseorang itu mau dibaptis? Ada harga yang harus dibayar. Ada hinaan yang harus dia tidak dengarkan. Ada teman-teman yang menjauhi kalau ada seseorang yang mau dibaptis. Sama seperti saya dulu. Ketika saya memutuskan untuk memberikan diri saya dibaptis, teman-teman grup saya yang nakal-nakal itu semua menghina saya, jelek-jelekan saya, ngomong, sok suci kamu, dasar lu pendeta. Loh ya udah, dalam nama Yesus jadilah saya pendeta, dinubuatin teman-teman saya dulu, ya kan? Akan ada keluarga yang tidak setuju ketika kita datang ke gereja, banyak yang menghina kita. Itulah salib yang harus kita pikul, itu yang namanya proses. Tetapi kebanyakan kadang-kadang kita suka event. Ketika doa saya dijawab. Kesaksian di dalam CG kita apa biasanya? Cobalah, jujurly speaking lah yang sudah ikut CG ini kan. Kan di dalam sesi ber-CG kan kadang-kadang diminta, oke, siapa yang mau bersaksi di tengah-tengah CG kita ini? Anda kan milih-milih dulu ceritanya. Mau cerita apa ya? Anda mencari cerita yang sifatnya event. Ketika doaku dijawab. Ya kan? Ketika aku dapat pekerjaan, ketika aku dapat bonus, ketika aku naik pangkat. Kan rata-rata hal-hal yang baik yang kita mau ceritakan. Ketika dari sakit aku disembuhkan. Kenapa Anda hanya menceritakan eventnya? Cobalah sekali-sekali ceritakan prosesnya. Proses, misalkan gak apa-apa sekalipun proses itu kan eventnya belum terjadi, belum selesai kan. Saya sedang berdoa untuk pergumulan ini dan doa saya masih belum dijawab. Gak apa-apa loh cerita seperti itu, gak dosa loh Anda cerita seperti itu di CG, silakan. Ya. Asalkan jangan pakai modus itu tadi. Ya saya sedang dalam kesulitan keuangan, saya masih banyak utangnya kemana-mana, pinjam dululah 100. Ya apalagi gitu, ya gak boleh please. Ya, Anda boleh minta didoakan, tapi ingat jangan pakai motivasi yang lain. Pakai motivasi yang tolong dukung saya, ini dalam proses saya sedang sakit hati. Tidak apa-apa cerita, lagi sakit hati dengan seseorang, ada yang menggelapkan uang saya, ada yang menipu saya dan sebagainya. Ceritakan itu adalah sebuah proses dan Tuhan itu hadir di dalam setiap cerita proses hidupmu, iya kan? Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau ada untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Jadi Tuhan itu mencintai kita semua sehingga kita diizinkan mengalami proses kehidupan itu di tengah-tengah komunitas. Ya gak apa-apa, cerita aja. Tapi Pastor, kalau hati lagi galau boleh cerita? Boleh. Kegalauan itu pun juga bisa dinaikkan dalam penyembahan. Galau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Ya kan, orang galau bisa menyembah Tuhan. Segalaunya hatiku kau pun tahu. Ya kan, ada kan lagu seperti itu. Galau pun bisa nyanyi. Ya, hati-hati dengan yang namanya andilau, ya, antara dilema dan galau. Oke, sampai kemana sih tadi ya? Jadi, kalau kita semua tergabung di dalam rumah Tuhan, di gereja Mawar Syaron seperti ini Bapak Ibu Saudara, jadilah bagian dari keluarga rohani. Ingat tadi keluarga rohani kita sudah bahas bahwa di dalam keluarga rohani kita akan memprioritaskan, mengajarkan Injil, kebenaran Tuhan itu yang utama.
Yang kedua, sebagai keluarga rohani, kita mengutamakan hubungan di atas segalanya. Dan yang ketiga, di dalam keluarga rohani, siap-siap terima nasihat yang mendidik, terima teguran, dan itu bisa terjadi di dalam komunitas kita. Dan yang keempat, sebagai keluarga rohani, kita juga berperan sebagai keluarga spiritual, memuridkan, merawat, mengasuh Anda, menasihati dan menguatkan hati. Itu fungsi kami. Karena itu saya mengundang Anda semua, kalau belum tergabung di dalam keluarga rohani kami, di dalam komunitas yang namanya CG atau Connect Group, ayo gabung ya, gabung. Apa sih Pastor CG itu? Ya, sebelum nanti Anda mau tanya lebih lanjut sama yang pakai stiker hijau itu ya. Connect Group adalah komunitas. Ya, komunitas tempat kita dimuridkan. Inilah komunitas pemuritan di gereja Mawar Syaron agar kita mengalami perubahan hidup. Dulu yang suka marah, sekarang menjadi ramah gitu ya. Dulu yang murka, sekarang sudah sabar gitu ya. Dulu yang gak bisa doa, sekarang sudah bisa doa. Ya itulah yang terjadi perubahan hidup dan kita juga dipersiapkan menjadi pemurid yang baru. Bukankah kita semua datang di tempat ini dimuridkan menjadi murid Kristus? Jangan berhenti sampai level murid, jadilah level pemurid. Sama seperti yang disampaikan di dalam amanat agung ya. Matius pasal 28, coba kita ngintip sebentar nih. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Karena itu pergilah, baca sama-sama dengan saya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan seterusnya. Tuhan Yesus memerintahkan jadikan semua bangsa. Kalau kita menjadikan semua bangsa murid, itu artinya posisi kita sebagai pemurid. Dan gimana caranya supaya kita jadi pemurid, Pastor? Ya gabunglah dalam CG. Ya, karena di dalam CG itulah hidup diubahkan dan kita dipersiapkan, dilatih, dibentuk, diajari caranya menjadi pemurid baru. Loh nanti aku disuruh jadi sponsornya CG, aku nanti disuruh jadi CGL, habis jadi CGL disuruh jadi coach. Lah ya itu namanya pemurid Bapak Ibu Saudara, jadi pemimpin CG. Supaya hidup Anda menjalankan amanat agung ini. Amin, amin, amin.